مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, dan insyaallah kita semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita masih dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat dan dapat menyisihkan waktu datang berkumpul bersama-sama bersilaturahmi di Masjid Jauharul Iman ini. Tentunya kajian-kajian kita yang kita sampaikan atau yang kita baca pada hari ini, supaya lebih terarah, kami sengaja mengambil satu kitab, ya, Bulughul Maram. Mungkin sering Bapak dan Ibu baca atau sering dengar, supaya tidak lari sana lari sini, saya apa yang seingat saya itu. Oleh karenanya, kalau nanti di kesempatan ada waktu kita tanya jawab barang sedikit, kita usahakan untuk itu, supaya jangan terbawa ke rumah sesuatu yang masih meragukan gitu. Jamaah sekalian yang berbahagia, tentunya ini kita sampaikan untuk memperbaiki dan mudah-mudahan menambah mantapnya kita dalam melaksanakan ibadah, agar mulai dari awal pelaksanaan ibadah kita sampai dengan melaksanakan ibadah itu sendiri ada alasan atau ada dasarnya begitu. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula gitu. Jangan kamu berbuat, jangan kamu bersikap, atau jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu artinya sama sekali. Inna sam'a, pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, dan fuada, hati kita semua, mas'ula, semuanya itu kita lakukan, kita pertanggungjawabkan. Sehingga di dalam Islam ini, bahwa apa yang kita lakukan pasti ada hukumnya, tidak lepas. Selama kita sudah dibebani hukum, dalam ukuran kalau laki-laki itu balik, katanya bermimpi begitu. Saya tidak ingat apa sempat bermimpi atau enggak dulu, ya. Dan kemudian kalau perempuan katanya datangnya masa menstruasi. Jadi mulai sejak itu dia dibebani hukum, sudah dibebani kepastian apa yang dia lakukan, tidak asal berbuat begitu. Kalau masa kecil itu ada hadisnya yang menyebutkan rufi'al qalamu an salasin, diangkat catatan dosa dan pahala kita an salasin atas 3 kelompok. An sobiyin hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Anak kecil sampai dia ukuran balik. Kalau balik tadi buat kita laki-laki itu bermimpi, sang remaja. Kemudian kalau perempuan menstruasi, an sobiyin hatta yablugha, an majnunin hatta yafiqa, orang yang hilang dari kesadarannya, atau orang yang gila sampai hilang dari kegilaannya. Kemudian yang ketiga, wa an naimin, orang yang tertidur hatta yastaiqidha, sehingga tersadar dari ketidurannya di masa kecil. Kemudian anak orang gila, dan kemudian orang yang tertidur itu tidak ada catatan. Setelah itu bangun, masuk catatan hukum buat kita yang sudah balik ini, hukum. Apalagi yang setelah saya ini sudah istilah bukan tua lagi, tua bangka
Tua Bangka, tinggal di Jalan Bangka lagi. Tua Bangka. Nah, itu bangun wajib, sunat, haram, makruh, mubah masuk ke kita hukum itu. Jadi kalau yang kita lakukan itu tidak wajib, bisa jadi sunat. Tidak wajib, tidak sunat, mungkin jadi makruh. Tidak wajib, tidak sunat, tidak makruh, bisa jadi haram yang kita lakukan. Kalau tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, tidak makruh, berarti mubah. Nah, berarti mubah artinya boleh saja, tidak berdosa, tidak berpahala juga tidak. Nah, menyadari akan hal inilah mungkin buat kita sekalian, barang beberapa menit atau beberapa waktu kita melakukan sesuatu dalam kegiatan harian ini supaya tidak tersalah dalam melangkah begitu. Nah, di situ ditetapkan atau dirumuskan baik di dalam hadis-hadis Rasulullah, pendapat para ulama, bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri. Cuma dalam Al-Qur'an itu sifatnya umum global, istilahnya global. Ini hukumnya. Nah, kemudian bagaimana begininya itu? Nah, itu dijelaskan oleh hadis. Nah, kemudian tidak ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis ijma ulama. Ijma ulama juga tidak ada, hadis tidak ada, Quran tidak ada, hadis tidak ada, ijma ulama tidak ada. Lalu bagaimana? Dia adalah qiyas kepada analog. Hukum analog begitu, menyamakan sesuatu, tapi ada syarat-syaratnya, tidak asal menyamakan saja. Bapak dan Ibu sekalian, menyadari akan kondisi inilah tentunya mari kita memulai dari kemarin, mengawali di dalam beberapa kitab, dalam beberapa pelajaran anak-anak itu babut thaharah, ya kan, bab tentang kebersihan atau tentang suci. Lalu dengan apa kita bersuci, bagaimana kita bersuci, dan lain-lain. Kita coba memulainya dengan bagian pertama, ya, Kitabut Thaharah atau Babu Miyah. Kalau Bapak dan Ibu pergi haji atau pergi umrah, di sana mau mencari air, misalnya, ainal ma, bahasa Arabnya aina di mana, kan ma itu air, maun air, tidak ketemu. Mereka jarang, ya mungkin ada yang tahu di antara yang tua-tua, mungkin anak-anak mak, bingung dia. Tapi kalau kita bilang muyah itu jamak dari maun, artinya air itu banyak begitu. Jadi jamak itu jumlah plural, ya, kan singular, tapi dia berbentuk muyah. Ainal muyah, fen makanul muyah, misalnya di mana tempat air. Nah, dia akan tunjukkan tuh rohna kubur, misalnya nyebrang jalan. Nah, kita tanya seperti itu. Jamaah sekalian, nih babul miyah atau babul muyah, bab airnya. Kita mulai dengan hadis yang pertama. Di sana disebutkan an Abi Hurairah, riwayat dari Abi Hurairah, sedikit kami sentuh kemarin. Hurairah itu tinggalnya, kalau kita lihat arah masuk dari Babus Salam itu lurus, Pasar Seng, tapi sekarang tidak ada lagi Pasar Seng, itu sudah jadi gedung, sudah jadi berubah, ya. Saya tahun 88 pertama sekali pergi itu masih gedung. Di situ ada Masjid Abi Hurairah, tempat, ya, kediamannya Abi Hurairah, kira-kira setengah kilo lah mungkin dengan Masjidil Haram. Nah, di situ itu Abu Hurairah namanya masjidnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahar, persoalan laut, ya, persoalan air. Huwa tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Air itu pada dasarnya adalah suci atau bersih. Lalu apa yang ada di dalam air itu? Wahillu maitatuhu, halal semua binatang yang ada di lautan itu. Jadi ikan itu tidak ada najisnya, biar dia sudah bau, dia sudah busuk misalnya, ya, tidak jadi bangkai. Nah, tapi kalau nanti bicara yang kadang naik kadang turun, nah itu lain lagi. Nah, ini ikan murni begitu. Ikan murni misalnya kita ketemu di air, ikan itu udah timbul, udah busuk, ikan membusuk, itu najiskah dia? Enggak. Itu hadis riwayat Abi Hurairah, akhrajahu arba'ah wa Ibnu Hibban
wal lafzu lahu Ibnu Huzaimah wa Tirmizi rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Jadi hampir semua para ulama, para mazhabul arba'ah, mazhab para ulama itu menyatakan dan mendukung begitu. Tidak ada yang membahas bahwa laut itu adalah bersih dan halal semua bangkai atau binatang yang ada di dalamnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pada riwayat lain disebutkan Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah juga, dia telah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun. Sesungguhnya pada dasarnya semua air itu tahurun, bersih. Kemudian la yunajjisu syai'un, dan tidak selama itu air tidak disentuh atau dirubah oleh sesuatu yang najis. Jadi air itu pada dasarnya ya, pada dasarnya. Tapi nanti ada bagiannya, suci tapi menyucikan, suci tidak menyucikan, suci kemudian terpanaskan atau dipanasi. Nah, itu udah bagian-bagiannya. Cuma pada dasarnya rumusannya air itu suci. An Abi Umamah Al-Bahili disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air, sekali lagi masih dijelaskan dalam hadis itu, pada dasarnya la yunajjis, tidak tersentuh atau tidak dinyatakan najis, illa, nah jangan lupa ada illanya, illa ma ghalaba alaihi rihahu wa ta'mahu wa launuhu, kecuali air itu telah terubah karena perubahan dari sesuatu baunya atau sesuatu rasanya atau sesuatu warnanya dari air itu sendiri. Nah, baru ada perubahan hukum. Jadi hukum dasarnya seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau berwudu, tentunya kita lihat dulu posisi air yang kita mau pakai ini gitu. Kalau memang airnya itu baik, airnya banyak, tidak berubah apa-apa, yang merubah juga bukan benda najis, nah itu insya Allah masih dalam keadaan suci. Mungkin kita di sini tidak terlalu terasa, tapi kalau di kampung ya, di tani itu terasa banget kadang-kadang ketika kita di kebun atau ketika kita di sawah. Begitu kita di sawah nebas beberapa hari kan kadang-kadang berair tuh, air tuh lalu tercium bau kayak bau campur dengan rumput mati. Rumput yang sudah mulai membusuk. Dan kemudian biasanya timbul bau yang kurang sedap, begitu, kurang sedap. Apakah itu air itu suci? Insya Allah air itu tetap suci selama yang membuat perubahan itu sesuatu yang tidak najis, itu tetap suci dia. Biasanya jernih air itu kan, sampai bau dikit nih, boleh nggak ini? Boleh, silakan. Selama kita tahu bahwa yang merubah itu tidak yang najis ya. Bapak dan Ibu sekalian yang kita hormati bersama, bahwa ada riwayat lain menyebutkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim, janganlah kamu mandi dengan air walaupun air itu suci, air itu bersih tadi, fil ma'id daim, di air yang menggenang. Nah, air yang menggenang, mandi kita ke dalam itu. Tapi diriwayatkan oleh yang lain bahwa maksud mandi sana la yajri summa yaktasil fihi, air itu tidak mengalir dan kemudian air tersebut kita mandi janabat maksudnya ini. Mandi junub ya, mandi biasa nggak apa-apa, nggak mandi. Ada sumur, jebur dalam sumur itu di kampung kalau di bak kita nggak ada, kita mandi di dalam bak ya. Dalam bak air kita jeblus ke sana, kayaknya kita pakai gayung
Nah, Bapak dan jamaah sekalian yang berbahagia, yang dimaksudkan itu kata di dalam Abi Daud menyebutkan wala yaghtasil fihi janabah. Kondisi dalam keadaan mandi junub. Jadi kalau mandi biasa itu tidak apa-apa kayaknya ya, tidak. Dia khawatirkan bahwa air yang kita mandi di sumur yang kecil belum besar. Berapa ukurannya itu? Bapak dan Ibu sekalian, kalau untuk Imam Syafi'i menjelaskan dia harus ukuran minimal 2 kula begitu. 2 kula dijelaskan di dalam fikih Islam Sulaiman Rasyid dan beberapa catatan kitab fikih yang lain berkisar antara 270 sampai dengan 275 liter. Nah, 270 sampai 275 liter. 275 liter antara itu. Ada yang mengatakan 273, ada yang mengatakan 276, 74 ya. Jadi berkisar itu antara tapi kita tidak pernah yang ngukur mungkin karena air kita tidak usah kita bahas lah. Air itu ngocor dari ledeng, kita buka mandi kita sehendak hati kita di situ. Dalam posisi mandi janabah. Bapak dan jamaah sekalian, wa minar rajuli sihan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqtasilul mar'ah bi fadlir rajul awir rajul bi fadlil mar'ah wal yaghtarifan jami'a. Kalau air itu sedikit, dan memang bersih air itu, tapi dijelaskan oleh Rasulullah jangan kamu mandi janabah sisa dari perempuan, dari istri kita, atau kita mandi sisa dari laki-laki. Maksudnya apa? Air yang sedikit tapi kemudian mandi di situ kurang dari 2 kula, kurang dari 275 tadi, terpercik ke dalam, masuk ke dalam begitu, ke dalam bak yang kecil tadi. Nah, jangan ujar Rasulullah kamu mandi sisa dari laki-laki yang sudah mandi janabah atau sisa dari perempuan yang sudah melaksanakan mandi janabah. Yang bagus bagaimana? Wal yaghtarifan jami'a, hendaklah bareng. Jadi kalau bareng itu artinya tidak ada siapa duluan siapa sedikit. Kalau airnya tidak lebih dari 2 kula. Tapi kalau airnya melebihi 2 kula itu lain masalah ya. Mandi-mandi ya monggo silakan. Apalagi air yang pakai shower. Ada problem. Kita coba dulu, kita lanjut dulu ya supaya cepat dikit. Riwayat dari Ibni Abbas, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqtasilu bi fadli Maimunah. Pernah suatu ketika Siti Maimunah menceritakan, Maimunah itu istri Rasulullah ya. Beliau mandi sisa air dari mandinya Maimunah. Nah, begitu. Maimunah istri Rasulullah ya. Akhrajahu Muslim. Wa li ashabis sunan iqtasil ba'da zaujin Nabi fi jabnah. Faja'a liyaghtasila fihi faqalat inni kuntu junuban. Nah, saya mandi kata Siti Maimunah pada waktu itu di satu tempat tapi bukan mandi junub. Nah, jadi artinya mandi biasa begitu. Tidak menghilangkan hadas besar. Kalau tidak menghilangkan hadas besar, innal ma'a la yudnib. Air itu tidak ada istilahnya air junub. Tapi kalau bekas mandi biasa, kalau air itu sudah dimandikan karena air itu bekas junub atau tinggal tersisa sedikit, ini jangan sampai air itu masuk ke tempat pemandian kita. Umpamanya di ember, yang baiknya lah ya sebentar, yang terbaiknya lah ya junub, tidak ada air yang bersifat bekas junub itu gitu. Dikit lagi. Bapak dan jamaah sekalian, bahwa Abi Hurairah kembali menjelaskan persoalan air ini rupanya digali betul oleh para sahabat, oleh para hadisin. Kenapa? Karena mengawali sesuatu itu adalah lewat air tadi dalam ibadah. Umpamanya kita mau ke masjid ini, memang pada waktu lalu telah saya sampaikan bahwa wudhu itu sunat hukumnya buat kita sekalian ini. Mau wudhu sekarang misalnya batal, wudhu kita lagi boleh,
Habis itu wudhu lagi kita boleh, tidak ada masalah, sunat saja hukumnya. Tapi ketika wudhu itu dijadikan dasar untuk sahnya ibadah wajib, maka wajib hukumnya wudhu tadi. Seperti kita mau bersolat, nah itu tidak akan sah solat seseorang tanpa adanya wudhu. Tanpa adanya wudhu, maka wudhu yang semula sunat wajib hukumnya. Jadi berarti kalau kita tidak berwudu tidak sah sholat kita. Tidak kalau kita tidak dalam keadaan bersih tidak sah sholat kita. Lalu bagaimana? Wudu kan menghilangkan hadas kecil, sementara hadas besarnya adalah janabah. Janabah atau mandi junub itu adalah sesuatu yang membolehkan atau menghalalkan, mensahkan ibadah wajib. Jadi kalau dia mau sholat tapi dia belum mandi, nah tidak sah sholatnya. Jadi mandi juga bagian dari harus diselesaikan dulu, dibantapi dulu, setelah kita itu baru melaksanakan ibadah wajib. Termasuk tawaf. Tawaf itu kan sama dengan pelaksanaan ibadah ya. Cuma sayang kalau tawaf itu tidak mungkin kita berpedoman kepada sesuatu yang kita tidak boleh tersentuh dengan lawan jenis kita, sehingga batal wudhu kita, baru kita bisa tawaf. Maka begitu batal harusnya pergi kita wudhu, cari tempat wudhu. Tapi di Mekah tidak gampang cari tempat wudhu itu, Pak. Keluar dari masjid dulu, al-khala namanya, keluar dari masjid baru kita wudhu, habis wudhu baru masuk lagi, di jalan batal lagi, masuk lagi, harusnya begitu. Nah ini membuat mudarat kita, membuat tidak mungkin kita melakukannya karena kondisi, karena keadaan. Nah di situ disebutkan ad-darurah tubihul mahzurat, sesuatu yang darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Boleh. Jadi artinya kita bertaklid atau mengikuti pada ulama yang membolehkan untuk tidak batal ketika bersentuhan. Nah kecuali kalau kita belum sampai ke batal wudhu, loncat kita. Nah, kecuali kalau kita kaitannya tidak persoalan bersentuhan, misalnya apa? Buang angin, buang angin misalnya ya. Itu pun kalau kondisi darurat, selama kita sudah berwudu, ada ulama yang membolehkan, boleh saja. Mohon maaf nih, kita udah tua-tua nih ya, kelip kita tuh sudah mulai kendor. Kelip kita sudah mulai kendor. Kadang kalau celana itu kita sudah pakai setengah hari atau 2 jam 3 jam, ada saja rembesan dari dalam perut ini keluar dari, mohon maaf, zubur kita. Apalagi kalau yang penyakit beseran ya, beseran, buang air kecil yang selalu netes itu kadang-kadang tidak bisa ditahan, dia keluar dengan sendirinya. Nah, ini kondisi ini darurat namanya sudah. Kalau kondisi darurat ada perubahan hukum, bisa jadi yang semula tidak boleh menjadi boleh, begitu, menjadi boleh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, la ya bulan, dan disambung dengan hadis yang lain tadi, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim, jangan kamu mandi di air yang tenang, bahwa junubun, kamu kondisi junub, begitu. La ya bulan ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri summa yaghtasil fihi. Ada riwayat lain mengatakan bahwa jangan kamu kencing. Jangan kamu kencing. Ya la ya bulan nanu. Jangan kamu buang air kecil fil ma'id daim, yang air itu juga menggenang. Yang air itu menggenang, kemudian alladzi la yajri, sementara air tersebut tidak pernah mengalir. Ya, ini memang kondisi ya. Summa yaghtasil fi, kemudian apalagi kamu mandi di situ. Kata hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau menyebutkan seperti itu. Wali Muslim, menurut pendapat Imam Muslim lain lagi. Wali Abihi Daud dan bapaknya Abu Daud, la yaghtasil fihi bil ma'id janabah. Jangan kamu mandi di air yang tersisa dari bekas kamu mandi janabah. Itu saja yang
Biar menggenang kalau menurut dia, tapi dia itu bekas sisa dari kita melaksanakan mandi janabah, janganlah kamu mandi di sana. Kemudian yang berikutnya, an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktasil mar'ah bi fadlir rajul war rajul bi fadlil mar'ah wal yuqarin. Sudah tidak baca tadi. Nah, kemudian kita lanjutin sedikit lagi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ma'un tahuru ina'i ahadikum idza wuliqa fihil kalbu ayyaktasil sab'a marratin ulahunna biturabi akhrajahu Muslim wa fil lafzi lahu falyuraqqih walil Tirmizi akhrajahunna aulahunna, yang artinya apabila, rumusnya dulu, al-ma'u tahurun, air itu bersih, air itu suci, ahadukum, bagimu, idza wulighal kalbu, tapi bila air tersebut dijilati oleh kalb, oleh anjing, baik bejana maupun airnya situ sendiri diminum oleh anjing, fihi kalb ayyaktasil sab'a marratin, hendaklah kamu basuh, hendaklah kamu bersihkan air tadi, artinya jangan dipakai lagi, dengan biturab, dengan cara menyuci najis berat, yakni dengan 7 kali penyucian kalau itu benda seperti bejana atau cangkir kita atau tempat masak kita, curi dengan 7 kali, ulah biturab, dia dengan air yang dicampur dengan tanah. Tapi dijelaskan di sana akhiruhunna au ulahunna, boleh pada saat pertama kali kita menyucikan yang 7 kali tadi atau pada saat yang ke-7. Jadi tidak harus yang pertama, boleh ulahunna au akharahunna, baik pertama kali kita menyuci bejana kita tadi dengan air yang bercampur dengan turab, dengan tanah, atau setelah berakhir 6 kali sudah kita bersihkan, yang ke-7 baru dengan itu. Tapi kalau kita yang ke-7 baru menggunakan itu, kan masih ada kotor jadinya, ya kotor karena terakhir masa yang pakai tanah. Nah, jadi dijelaskan oleh Imam Tirmizi bahwa tidaklah harus pada yang pertama, boleh yang terakhir. Artinya paling tidak di dalam 7 kali ini ada salah satu di antaranya dicampur dengan tanah. Bapak dan jamaah sekalian, saya pernah mengikuti latihan haji dulu ya, karena haji pada pertama kali itu kebetulan kawan saya seorang yang punya saudara non muslim begitu, saya diajak ke rumahnya, ya sudah saya ikut aja karena sekalian dia dokter begitu. Ketika dihidangkan makanan, saya teringat waktu di pesantren beberapa peringatan dari kiai, dari hadis-hadis itu. Ketika kita makan di meja bulat begitu, anjing itu bebas Pak, bebas, kemudian kepalanya nongol di tepi meja gitu, mandang kita makan. Saya mikir, ya Allah gimana ini, nggak makan, ini kawan akrab, sama-sama mau berangkat pergi ke Mekah, tidak dimakan, tapi bagaimana kondisi seperti ini? Saya berpikir jamaah sekalian, yang jelas yang saya makan itu tidak jelas atau tidak bentuknya sesuatu yang najis atau terjilat oleh anjing. Jadi pada saat itu saya ingat hadis yang mengatakan bahwa da ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu-ragu sehingga kamu benar-benar yakin. Tetap saya melihat makanan itu ragu-ragu begitu. Tapi kalau nasi ya udahlah, ini karena nasi begitu ya saya makan begitu. Tapi ikan-ikan yang lain saya memikir, udah saya makan telur aja pada waktu itu, ingat makan, saya buka telur aja. Aduh, saya puasa, saya bilang saya tadi ini udah makan di luar. Jadi telur aja. Telur kan paling tidak yang di dalam lah.
Memang kita kondisi kita keadaan memaksa ya, jadi saya makan telur saja pada waktu itu. Ini jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, bahwa jadi artinya tinggalkan sesuatu yang mula-mula meragukan kita sampai kita benar-benar yakin. Kalau masih juga ragu-ragu, nah monggo. Nah sama dengan kita mau nyolatkan orang meninggal, kita biar kembang kemana-mana ya. Ada sungai ngalir. Begitu sungai ngalir, rumah kita di tepi laut, katakanlah di Pulau Kembang atau di mana gitu, saya pernah tinggal di sana. Ada mayat lewat, kita ragu-ragu muslim atau tidak nih, muslim atau tidak. Kalau Islam wajib kita mandikan, wajib kita kafankan, wajib kita sholatkan, wajib kita kebumikan bersama-sama dengan muslim yang lain, nah, gitu kan. Tapi kalau dia non muslim, haram kita mendoakannya, haram kita mendoakannya. Lalu ragu-ragu tetap muncul di hati kita, kita harus yakin betul muslim apa tidak. Ya udah tetap ragu-ragu juga, karena kita nggak jelas ini posisinya, tidak ada tanda-tanda apa-apa ya. Kalau ada kalungnya tulisan Allah masih lumayan, ini tidak ada sama sekali. Atau kalung ada tulisan ininya, tanda ininya, atau jelas kan bukan kita, nah, bukan kita. Lalu bagaimana kondisi yang seperti ini? Maka kondisi yang seperti ini, kalau kita masih ragu-ragu juga, kita tetap wajib sholatkan. Karena apa? Di hulu sana misalnya air yang mengalir ini, tidak mungkin mayat ini dari air yang tidak dari belakang sana, dari ilir, pasti dari hulu. Sementara di hulu ini banyak orang muslim. Ini lau dalam istilah fikih itu jikalau maksudnya terlalu jauh ya. Begitu sudah mengalir, berhenti di sini. Nah, ini pasti orang di hulu sana. Kalau orang di hulu sana muslim atau tidak? Banyak yang muslim, banyak yang tidak. Ya udahlah, sholatkan saja. Sholatkan saja, tapi ingat di ujung dari sholat kita jangan dilupakan doa kita. Kalau dia laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tetap seperti doa kita menyolatkan orang mayat biasa, tapi di ujung tambah in kana mu'minan, bila ternyata dia adalah orang yang beriman. Nah ternyata dia non muslim, tidak kena kita insyaallah. Tadi dalam beberapa kitab fikih seperti itu. Kalau ternyata yang meninggal ini yang timbul di laut, di sungai tadi wanita, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha in kanat mu'minatan, bila ternyata dia seorang yang mukminah atau seorang wanita yang mukmin. Tidak salah kita. Tapi kalau kita jelas tahu, kita berkunjung ke saudara kita yang non muslim misalnya ya, ada yang meninggal, kita kan kadang berdekatan rumah nih, berdekatan rumah kita ada yang meninggal, kita sebagai toleransi beragama ya kita tetap ziarah silakan, tapi jangan berdoa di situ, jangan berdoa rumah yang meninggal Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'krim nuzuha wasi' madkhalaha wa naqiha minal khataaya. Haram hukumnya, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau dia posisi apa namanya non muslim, ya kita sekedar berkunjung saja, silakan, tidak dilarang mendatangi orang yang non muslim meninggal dunia. Yang sesama hidup juga boleh kita bersahabat, berteman, ukhuwah namanya, ukhuwah insaniyah, itu sesama manusia, kita saling menghormati, itu wajib kita lakukan. Jamaah sekalian yang berbahagia, kira itu saja nih, sudah 20 menit, hampir 30 menit lebih saya menyampaikan, nanti kesiangan. Nah, mungkin ada yang ingin tanya sedikit, waktu nanti kita sambung pada hari Sabtu depan yang akan datang. Saja kita menjelang siang saja, tidak usah terlalu lama sampai siang, betul enggak. Nah, silakan kalau ada yang ingin tanya, baik yang saya sampaikan hari ini ataupun, tapi pendek-pendek saja, kita ringkas saja. Nah, silakan.